Mengapa Allah bisa menjadi manusia? Pertanyaan ini sedikitnya meragukan kemahakuasaan Allah. Bukankah kalau kita mengimani bahwa Allah itu maha kuasa, kita juga mesti menerima bahwa Allah mampu melakukan apapun, termasuk mampu menjadi manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya ciptaan Tuhan. Untuk itu, pertanyaan kunci yang mau saya jawab dalam tayangan kali ini adalah, apa benar Yesus itu bukan Tuhan? Kalau umat non-Katolik atau non-Kristen mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Gereja Katolik tidak pernah mempersoalkannya. Begitulah cara mereka mengenal Yesus, bahwa Yesus hanyalah seorang manusia biasa atau Yesus sekedar nabi, bukan Tuhan. Fenomena ini mengingatkan kita akan pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya di Kaisarea Filipi dalam Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Banyak jawaban tempo itu dan sangat variatif. Para murid mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tetapi Simon Petrus, rasul yang di kemudian hari menjadi paus pertama dalam Gereja Katolik, menjawab seperti ini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apakah Yesus mengingkari pengakuan Simon Petrus ini? Tentu tidak. Yesus justru mengatakan kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Simon Petrus menjadi pribadi yang terberkati sebab Allah Bapa telah menganugerahkan kepadanya sebuah pemahaman bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi, bukan hanya seorang manusia, tetapi dia sungguh putra Allah. Putra Allah yang tidak hanya mengajar dengan kata-kata, atau mengasihi dengan mujizat, atau dengan aneka perbuatan baik, tetapi putra Allah yang harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, dibunuh, tetapi bangkit pada hari ketiga. Silakan baca teks Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan ayat 27. Nah, kalau orang lain juga mengatakan bahwa yang wafat di kayu salib itu bukan Yesus, itu hak mereka. Tetapi orang Katolik tidak dapat menunjukkan bukti yang valid yang menyatakan bahwa yang wafat di kayu salib itu bukan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Yesus dalam Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan ayat 27 jelas-jelas mengatakan apa yang akan terjadi atas dirinya. Dia akan menanggung banyak penderitaan, dibunuh, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Jadi sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun juga, Gereja Katolik tidak dapat membuktikan bahwa Yesus itu hanya seorang manusia atau Yesus itu hanya seorang nabi. Dialah Tuhan. Dialah Allah dalam persekutuan yang intim dengan Bapa dan Roh Kudus. Dialah Allah yang berinkarnasi dalam rahim Bunda tersuci Maria, di mana dari mulut malaikat Gabriel keluar sebuah pernyataan kepada Bunda Maria, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Silakan baca Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Seringkali juga muncul hujatan, mengapa Allah bisa menjadi manusia? Pertanyaan ini sedikitnya meragukan kemahakuasaan Allah. Bukankah kalau kita mengimani bahwa Allah itu maha kuasa, kita juga mesti menerima bahwa Allah mampu melakukan apapun, termasuk mampu menjadi manusia. Mengapa kita meragukan peristiwa inkarnasi, Allah menjadi manusia, di tengah kita mengimani bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa? Kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Demikian kata-kata Yesus dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 13. Yesus bukan sekedar nabi, tetapi Tuhan. Dan keberadaan Yesus sebagai Tuhan bukan karena orang Katolik yang mentuhankan dia, tetapi Yesus sendiri yang mengafirmasi pernyataan para rasul dengan mengatakan, "Akulah Guru dan Tuhan." Semoga tayangan ini bermanfaat bagi umat Katolik di tengah gempuran tuduhan yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Allah yang kita imani adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mampu mencipta dari ketiadaan, Allah yang mampu menyeberangkan umat Israel di tengah laut tanpa menjadi basah, Allah yang pernah menghidupkan kembali Lazarus dan pemuda di Nain, Allah yang pernah menjadi manusia, yang pernah tinggal di antara kita 2000-an tahun yang lalu, dan sekaligus Immanuel hingga akhir zaman tiba. Kalau Anda meragukan Allah yang berinkarnasi, Allah yang menjadi manusia, Anda juga mesti menolak atau meragukan kemahakuasaan Allah. Tuhan memberkati kita semua.